Kali ini kita bakal bedah laporan keberlanjutan dari PT Indo Oil Perkasa untuk tahun 2021. Ceritanya menarik banget loh karena ada dua sisi yang sangat kontras. Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, kita langsung aja ya. Angka ini nih, 27,71%. Inilah yang jadi inti dari semua cerita kita hari ini. Gede banget kan? Ini adalah kenaikan penjualan mereka hanya dalam setahun. Wow. Dan inilah dia perusahaannya, PT Indo Oil Perkasa. Mereka ini produsen minyak kelapa mentah yang pabriknya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Bisa dibilang mereka ini salah satu pemain utama di industrinya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya mereka bisa dapat angka pertumbuhan sefantastis itu? Apa sih rahasianya? Oke, ayo kita cari tahu. Nah, buat jawab pertanyaan itu, kita nggak perlu nebak-nebak. Kita dengerin aja langsung dari direktur utamanya, Pak Johan Widakdoliam. Beliau bilang, perseroan berhasil membukukan kinerja positif, bukan cuma penjualan yang naik 27,71%, tapi laba tahun berjalannya juga tumbuh hampir sama, 27,84%. Keren kan? Biar lebih kebayang, coba lihat grafiknya deh. Pendapatan mereka itu lompat. Dari sekitar 293 miliar rupiah di tahun 2020, tiba-tiba di 2021 jadi lebih dari 375 miliar. Ini bukan kenaikan biasa, ini lonjakan yang masif banget. Oke, jadi pertumbuhan gede ini datangnya dari mana? Jelas dari produk utama mereka. Nah, biar kita benar-benar ngerti bisnisnya, yuk kita ikutin dulu perjalanan minyak kelapa ini. Dari cuma sekedar tanaman tropis sampai jadi produk yang mendunia. Jadi produk andalan mereka itu namanya crude coconut oil atau disingkat CNO. Ini diekstrak dari kopra alias daging kelapa yang dikeringkan. Minyak inilah yang nantinya jadi bahan baku buat macam-macam produk yang mungkin aja lagi Anda pakai sekarang. Mulai dari kosmetik, sabun, sampai makanan. Nah, perjalanannya dimulai dari sini nih. Tumpukan karung-karung berisi kopra yang baru datang di gudang pabrik. Ini adalah titik nol bahan mentah sebelum diapa-apain. Proses produksinya sendiri kalau kita sederhanain, ada 4 langkah utama. Pertama, di gudang kopranya dicek kualitasnya terus disimpan. Kedua, masuk ke bagian produksi. Di sini, kopranya dihancurkan, dimasak, terus diperas 2 kali buat ngeluarin minyaknya. Ketiga, minyak mentahnya disaling biar bersih dari kotoran. Dan terakhir, tahap keempat, logistik. Produk jadinya ditimbang, terus siap dikirim ke para pelanggan. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Kalau kita lihat data-datanya lebih dalam, laporan ini tuh kayak nyeritain dua hal yang bisa dibilang bertolak belakang. Coba kita lihat sisi pertama, sisi ekonomi. Angkanya bagus banget, pendapatan naik, laba juga naik signifikan. Dari sini, kelihatannya ini cerita sukses yang sempurna kan? Tapi tunggu dulu, ada sisi lainnya, sisi lingkungan. Seiring bisnisnya tumbuh hampir 28%, ternyata jejak lingkungannya juga ikut membengkak. Coba lihat deh, pemakaian listrik, konsumsi air, sampai limbah padat yang dihasilkan, semuanya naik sekitar 25%. Nah, inilah yang saya maksud dua sisi dari koin yang sama. Keuntungan finansial di satu sisi dan beban lingkungan di sisi lain. Oke, jadi pertanyaannya sekarang, gimana perusahaan ini menyikapi beban lingkungan yang makin besar ini? Apa strategi mereka? Nah, disinilah mereka memperkenalkan pendekatan yang mereka sebut nol limbah atau zero waste. Di laporannya, mereka menegaskan komitmen mereka. Kuncinya ada di kalimat ini nih, semua hasil limbah perseroan untuk diproses kembali. Jadi intinya jangan ada yang terbuang sia-sia. Contoh paling nyatanya apa? Tepung kopra. Ini tuh sebenarnya ampas, sisa dari kelapa yang minyaknya udah diperas. Tapi bukannya dibuang jadi limbah, ampas ini mereka olah lagi. Dan voila, jadi produk baru yang punya nilai jual, yaitu pakan ternak yang kaya protein. Gambar ini nunjukin strateginya dengan sangat jelas. Di satu sisi ada produk utamanya, minyak kelapa mentah. Di sisi lain ada tepung kopra, produk sampingan yang dibuat dari limbahnya. Satu bahan baku jadi 2 produk. Selain mengubah limbah jadi produk, mereka juga punya beberapa inisiatif lain. Ada program Go Green dan 3R, yaitu Reduce, Reuse, Recycle, yang udah sering kita dengar. Terus, ada juga kerjasama dengan petani lokal buat budidaya yang lebih ramah lingkungan, dan usaha buat ngurangin pemakaian kertas di kantor. Semuanya ini bagian dari rencana besar mereka buat jadi lebih berkelanjutan. Dan semua ini pada akhirnya membawa kita ke sebuah dilema pertumbuhan.
Jadi, kalau kita simpulkan, laporan tahun 2021 ini kayak punya dua alur cerita yang jalan barengan. Di satu sisi, ada kisah sukses finansial yang gak bisa dibantah. Tapi di sisi lain, ada jejak lingkungan yang juga ikut membesar. Dan di tengah-tengahnya, ada strategi nol limbah ini sebagai upaya buat menyeimbangkan keduanya. Dan pada akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah pertumbuhan bisnis yang super cepat benar-benar bisa sejalan dengan keberlanjutan sejati? Laporan dari Indo Oil Perkasa ini ngasih kita satu studi kasus yang menarik. Tapi jawabannya, ya mungkin nggak sesederhana itu.